Salam, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini berjumpa bersama dengan saya melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-109 ayat yang ke-26 yang berbunyi demikian. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Sekali lagi saya ulangi untuk kita semua. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, kasih setia di dalam bahasa Ibrani adalah hesed, adalah gagasan atau tindakan yang menyatakan kasih setia dalam tindakan, dan seringkali dalam perjanjian lama merujuk pada kasih setia yang telah diungkapkan dalam hubungan kovenant atau perjanjian Allah dengan Israel. Juga disebut sebagai kasih yang loyal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kasih setia Tuhan adalah menunjukkan akan kelembutan, kebaikan, dan kemurahan yang tidak bersyarat. Sebuah hubungan di mana Allah mencari manusia dengan kasih dan kemurahan. Kasih setia mengekspresikan baik loyalitas Tuhan terhadap perjanjiannya dan kasihnya terhadap umatnya, beserta dengan sebuah kesetiaan untuk memelihara janji-janjinya. Sahabat-sahabat yang diberkati Yesus, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya membaca kitab Mazmur, maka kita akan sering menemukan pemazmur meminta pertolongan kepada Tuhan, seperti tolonglah aku, dengarkanlah doaku, berikan telinga kepada permohonanku, dan jawablah aku. Memberikan kesan bahwa pemazmur melemparkan diri sepenuhnya ke dalam tangan Allah yang dipercayainya murah hati. Tidak ada tempat yang lebih aman selain berada dalam tangan Sang Pencipta. Krisis hidup yang berat dapat membawa seseorang semakin dekat kepada Allah, atau malahan menghindar dari Allah. Pengalaman Daud dalam Mazmur 109 menunjukkan bahwa dalam krisis yang ia alami, Daud tetap berserah kepada Allah. Daud meneriakkan kegalauan hatinya kepada Tuhan. Dia berteriak meminta kelegaan dari Tuhan. Namun kelegaan yang akan Tuhan berikan kepada kita belum tentu semerta-merta menghilangkan masalah kita. Mungkin masalah yang kita hadapi akan tetap ada, tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan kepada siapa yang mampu menghadapi masalah itu. Keadaan sulit ini melahirkan rangkaian doa yang indah dan bermakna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat doa yang dinaikkan oleh pemazmur pada pagi hari ini, kita akan belajar apa pesan Tuhan bagi kita semua di pagi hari ini. Pesan Tuhan yang pertama yang bisa kita peroleh dari bagian doa pemazmur ini adalah bahwa dalam krisis janganlah menghindar dari Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saya menekankan bahwa dalam krisis janganlah menjauh dari Tuhan. Para sahabat yang diberkati Yesus Kristus, dalam kesulitannya pemazmur merasa sedemikian berat persoalannya, seolah-olah Tuhan menyembunyikan wajahnya. Namun perasaan ini cepat ditepiskan dengan kesadaran penuh bahwa tidak seorang pun yang benar di hadapan Tuhan.
dan tidak seorang pun yang layak memohon kepada Allah. Di tengah-tengah krisis yang dialaminya, pemazmur tidak menghindar dari Allah, tetapi justru ia memerlukan Allah karena musuh-musuhnya sudah dekat mengancam jiwanya. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, gambaran yang digunakan sangat kelam. Pemazmur menunjukkan bahwa secara psikologis dan spiritual ia telah hancur. Mirip seperti orang yang telah lama meninggal. Krisisnya makin menjadi-jadi ketika ia mengingat akan pekerjaan Allah dalam sejarah. Ia juga mengharapkan hadirnya titik cerah dalam situasi yang dihadapi. Ia seperti tanah yang tandus, putus asa menantikan Tuhan. Tetapi di akhir semua yang dirasakan oleh pemazmur, ia semakin mendekat kepada Tuhan. Krisis mengiring dia untuk semakin dekat dan dekat kepada Tuhan, dan dia tidak menjauh dari Tuhan. Sahabat-sahabatku, dimanapun engkau berada, krisis apa yang kau alami saat ini, baik krisis dalam pekerjaan, dalam ekonomi, dalam rumah tangga, atau dalam hal-hal yang lainnya, ingatlah, janganlah krisis membuat engkau menjauh dari Tuhan. Jadikanlah krisis sebagai alat bantu yang mendorong kita, menggiring kita untuk semakin dekat dan dekat kepada Tuhan. Itu pelajaran pertama yang kita peroleh dari rangkaian doa yang dinaikkan oleh pemazmur di pagi hari ini. Pelajaran yang kedua yang kita peroleh dari bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, adalah dasar doa yang benar adalah mengakui kebenaran Allah. Sekali lagi, dasar doa yang benar adalah mengakui kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Yesus Kristus, dasar doa yang benar adalah mengakui kebenaran Allah. Oleh karena itu, pemazmur melandasi permohonan dan pengharapannya semata-mata pada kesetiaan, keadilan, dan kebaikan Allah. Keyakinan pemazmur dilandaskan atas pengenalannya sendiri akan Allah yang telah hadir dalam sejarah bangsanya. Pemazmur memohon agar ia dilepaskan dari segala tekanan dan kesesakan, bukan karena ia baik, tetapi semata-mata karena kebaikan Allah. Para sahabat yang diberkati Yesus, ketika kita mengalami krisis dalam hidup kita, ketika pergumulan datang silih berganti, bahkan tantangan bertubi-tubi kita alami, baiklah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tetapi dasar permohonan kita bukan karena kita baik, bukan karena kita telah setia melayani Tuhan, bukan karena kita telah banyak mengalah, bukan. Itu dasar yang salah. Belajar dari pemazmur, segala bentuk permohonannya kepada Tuhan didasarkan akan pengenalannya yang sungguh kepada Tuhan, akan sifat-sifat Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan itu tidak pernah mengingkari janjinya. Maka apapun yang menjadi permohonan kita, mari kita dasarkan akan kebaikan Tuhan. Dengan kata lain, semua yang kita mohonkan di dalam doa, kita memohon belas kasihan Tuhan semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan menjawab doamu, itu karena Tuhan baik, karena Tuhan maha murah, bukan karena engkau layak menerima jawaban doa. Itu pelajaran yang kedua yang bisa kita peroleh melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini. Yang ketiga yang bisa kita peroleh pelajaran melalui rangkaian doa yang dinaikkan oleh pemazmur pada pagi hari ini adalah mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Allah. Sekali lagi, pemazmur mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pemazmur mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Allah. Percaya berarti pasrah pada kehendak Tuhan. Pemazmur menegaskan bahwa percaya berarti kerelaan menerima dan menempuh kehendak Tuhan.
Kerelaan melakukan kehendak Tuhan adalah buah dari percaya. Pemazmur memahami bahwa kehendak Allah lebih dari segala sesuatu dalam hidupnya. Pemazmur memang ingin keluar dari krisis, tetapi ia tetap ingin agar Allah sendiri yang menuntunnya melewati hari-hari yang sukar. Penghidupan kembali ini bukanlah sekedar penghidupan fisik, tetapi secara mental, psikologis, dan spiritual. Ia perlu mendapatkan kesegaran dan kekuatan baru untuk hidup. Perhatian utama Daud pada awal Mazmur ini adalah kesulitannya yang ditimbulkan oleh musuh-musuhnya. Namun, menjelang akhir Mazmur ini sebagian besar perhatiannya adalah untuk menemukan dan mengikuti jalan Tuhan baginya untuk melangkah maju. Karena itu, teruslah berseru minta tolong kepada Tuhan agar ia menyelamatkan kita dengan kasih setianya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, krisis apa yang kita alami saat ini? Tantangan pergumulan apa yang sedang kita hadapi saat ini? Mari, janganlah kita fokus pada krisis, pada masalah, pada tantangan yang ada, tetapi mari belajar dari pemazmur. Di tengah-tengah krisis yang berat yang dia alami, fokusnya, perhatiannya tetap tertuju kepada kehendak Tuhan, dan dia mau mengikuti jalan-jalan Tuhan untuk melewati setiap krisis, melewati setiap proses yang Tuhan izinkan. Saudara-saudaraku, berapa banyak di antara kita yang senantiasa tidak mau mengikuti proses Tuhan, maunya hanya melihat hasil akhir dari setiap pertolongan Tuhan. Saudaraku, proses itu penting bagi kita karena bisa saja itu mendewasakan kita. Proses itu penting bagi kita supaya kita banyak belajar dari kehendak Allah. Dengan kata lain, biarlah kehendak Allah yang diutamakan dalam hidup kita. Meskipun engkau dalam krisis, janganlah krisismu yang kau utamakan. Meskipun engkau sedang berduka cita, meskipun engkau sedang dalam pergumulan berat saat ini, jangan kau taruh fokus dan perhatian kepada masalahmu. Jangan kau prioritaskan masalahmu, tetapi tetaplah engkau memprioritaskan Tuhan, meskipun engkau juga rindu segera lepas dari setiap persoalan. Ketika kita mampu belajar dari sang pemazmur ini, maka kita akan tetap mampu melangkah maju bersama dengan Tuhan, meskipun krisis masih ada, meskipun tantangan masih ada di depan kita, tetapi fokus dan perhatian kita hanya kepada jalan-jalan Tuhan. Maka kita akan dimampukan Tuhan untuk terus melaju bersama dengan Tuhan. Dan pada akhirnya, krisis tantangan akan kita selesaikan karena Tuhan yang bekerja menolong memberkati kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan telah sampai kepada kita semua. Respon apa yang akan kita ambil ketika kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini? Kita sadar krisis pergumulan tidaklah ringan kita hadapi saat ini, tetapi mari kita belajar sedikit demi sedikit dalam cara mengatasi krisis bersama-sama, meneladani sikap sang pemazmur. Oleh sebab itu, ingat bahwa Tuhan itu setia. Kasih setianya tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Mari kita serahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Ikuti jalan-jalannya, ikuti kehendaknya. Yakin dan percayalah, Tuhan bertindak, Tuhan menolong, memberkati engkau keluar dari krisismu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita jalani hari ini dengan optimis di dalam Tuhan. Tetap penuh sukacita, tetap ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan meskipun krisis masih ada dalam hidupmu. Karena rasa syukur kita, karena sukacita kita adalah senjata yang ampuh untuk bisa mengalahkan dakwaan dari si jahat, mampu mengalahkan setiap beban berat yang ada dalam hidup kita. Karena dengan sukacita dan ucapan syukur, kita memperoleh kekuatan yang baru untuk melangkah, bahkan bisa berlari bersama dengan Tuhan, meninggalkan setiap masalah dan persoalan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Ingat, Tuhan selalu menolong engkau, Tuhan selalu memberkati engkau, karena kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Selamat pagi, salam.